Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Case HR bersama saya Muhammad Lukman Hakim. Oke, di podcast sebelumnya kita sudah membahas teman-teman terkait dengan inti dari perencanaan SDM, dari pengertiannya sampai kepentingan yang ada di dalamnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan komponen perencanaan SDM. Kira-kira apa saja yang menjadi komponen yang bisa menjadi pertimbangan di dalam perencanaan SDM. Oke, kita masuk di dalam bagan teman-teman. Ada sebuah bagan ya, di mana terdapat rencana dan kebijakan sumber daya manusia. Isinya apa? Isinya proses perekrutan dari SDM ya. Kita di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang besar ya teman-teman ya, itu atau sekelas UMKM, ketika teman-teman sudah kewalahan kayak gitu ya, kewalahan terhadap pekerjaan yang teman-teman lakukan di usaha, itu salah satu sinyal agar teman-teman merekrut SDM baru. Nah, rencananya bagaimana? Kebijakannya bagaimana? Ada beberapa tahap teman-teman dari proses perekrutan. Kalau rekrut itu nggak semuanya diterima ya, harus ada seleksi dulu. Kalau misalnya semua direkrut, nanti kebutuhan perusahaan dengan apa yang dikerjakan harus balance teman-teman. Kayak tadi ya, di podcast sebelumnya yang saya contohkan, untuk mengangkat meja ini sebenarnya butuh 1 orang atau 2 orang saja. Ketika direkrut banyak orang, semuanya diterima ya, gak ada seleksi, otomatis teman-teman akan bisa dapat SDM yang bisa jadi itu yang bagus, bisa jadi yang dia tanpa kualifikasi, asal kerja baik kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu pentingnya seleksi di dalamnya. Hampir semua perusahaan menginginkan SDM yang berkualitas, dia sing iso kerja kayak ngono gitu teman-teman, iso kerja dan bisa menghasilkan. Itu namanya seleksi. Kemudian setelah diseleksi mendapatkan SDM, nah bagaimana SDM ini bisa menghasilkan? Misalnya yang awalnya menghasilkan 1, bagaimana ditingkatkan lagi menjadi 2? Caranya gimana Pak? Caranya dengan pengembangan SDM, dikembangkan SDM-nya, diikutkan pelatihan, diikutkan sertifikasi, dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Agar apa? Agar ia semakin terbiasa di dalam pekerjaannya, meningkatkan performanya, sehingga keuntungan juga kembali ke perusahaan teman-teman. Kemudian apalagi? Kompensasi. Nah, ini penting juga teman-teman terkait dengan kompensasi yang sesuai dengan keahlian kontribusi dari SDM, dari kinerja manajemen. Kemudian sampai penyesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan berapa, jumlah yang tersedia berapa. Karena ini berkaitan ya teman-teman terkait dengan sumber keuangan perusahaan. Jangan sampai terlalu banyak merekrut SDM tapi keuangannya belum mencukupi. Nah, harus disesuaikan juga kira-kira dengan sumber keuangan perusahaan segini, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Atau dibalik, kira-kira jumlah karyawan yang dibutuhkan berapa, kemudian sumber keuangannya yang dibutuhkan berapa untuk mencapai jumlah karyawan tersebut. Nah, karena sumber keuangan perusahaan itu kan ada dari berbagai lini teman-teman, bukan hanya dari pribadi, bukan hanya dari sebuah perusahaan, bisa jadi dari perbankan, lembaga keuangan, investor, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar bagaimana kebutuhan SDM dilihat dari 2 tipe, kualitas dan kuantitas. Bagaimana kualitas SDM-nya dan berapa jumlahnya. Karena itu nanti akan disesuaikan dengan strategi perusahaan, kira-kira bisa mengikuti atau enggak strateginya, sampai budaya organisasi. Karyawan harus bisa menyesuaikan dengan budaya organisasi yang ada di tempat kerja, kayak gitu teman-teman. Kemudian komponennya terdapat 3 tahap teman-teman. Ada perencanaan organisasi, audit SDM, sampai peramalan SDM. Perencanaan organisasi dilihat bagaimana peramalan bisnis, kemudian pengembangan usaha, bagaimana rancangannya, peranan pemerintah,
sampai kemampuan SDM-nya. Terus produk juga jadi perhitungan ya, produk apa yang akan dihasilkan. Kemudian audit SDM berkaitan apa itu Pak? Berkaitan kualitas kerja, kemudian terkait dengan kemampuan, daftar kemampuan karyawan itu punya kemampuan apa saja, skillnya apa saja. Kemudian terkait reputasi perusahaan, reputasi SDM, karena berkaitan sama turnover kerja ya, keluar masuk karyawan di dalam sebuah perusahaan itu juga dipertimbangkan sampai perubahan secara internal. Kemudian peramalan SDM, bagaimana seorang HR bisa meramalkan, memprediksi masa yang akan datang. Caranya gimana Pak? Caranya bukan kayak ini ya, meramalkan dengan mistis kayak gitu teman-teman, tapi dengan ilmiah, melihat sumber daya yang ada, melihat terkait dengan keuangan perusahaan sampai historical dari perusahaan ke belakang. Oke. Terkait dengan komponen perencanaan SDM cukup di sini terkait dengan pembahasannya. Kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.